Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurdia Marwandi, NIM 14014180013, nomor presensi 7 dari Rombel A. Di sini saya akan mensimulasikan model pembelajaran integrated atau keterpaduan untuk kelas 6. Tema yang saya ambil adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku di pembelajaran 1. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, apakah semuanya hadir? Tidak, siapa yang tidak hadir? Sinta, kenapa Sinta tidak hadir? Sakit. Kita berdoa, kita doakan semoga Sinta lekas sembuh supaya bisa berangkat sekolah. Sinta saja, apakah ada yang lain? Hanya Sinta ya yang tidak hadir. Baik, jika hanya Sinta. Nah, anak-anak silakan untuk kalian persiapkan alat tulisnya, bukunya dibuka. Kemudian kalau sudah, duduknya yang rapi. Kita akan memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah? Baik, jika semuanya sudah. Nah, anak-anak, kita ketahui teman kita, Sinta, tidak berangkat sekolah karena sakit. Memang, situasi pada sekarang ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, sehingga menjadikan badan kita tidak fit. Kadang di pagi hari sangat terik, tapi di siang hari malah hujan deras. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, makan yang teratur, jangan minum es sembarangan, jangan makan makanan sembarangan. Semuanya harus hidup sehat, jaga kebersihan juga. Bisa? Baik, kalau bisa, bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kita semua semangat terlebih dahulu. Untuk itu, kita tepuk semangat supaya pembelajaran pada pagi hari ini semangat. Bisa? Nah, tepuk semangat. 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 Nah, sudah semangat ya? Baik, kalau sudah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai ide pokok, kemudian perkembangbiakan generatif, dan juga kehidupan sosial budaya di negara ASEAN. Di minggu lalu Ibu sudah menyampaikan mengenai pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi semuanya siap ya? Bagus jika semuanya siap. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar mengenai ide pokok, kemudian perkembangbiakan generatif pada tanaman, kemudian kehidupan sosial budaya di negara ASEAN. Nah, Ibu membawa suatu jenis tanaman. Kalian bisa lihat, ini tanaman apa? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk jari. Iya, Ajeng, apa? Ya, betul sekali, ini merupakan singkong. Ada yang tahu manfaat singkong ini untuk apa? Untuk dimakan. Ya, betul sekali. Singkong ini untuk sumber makanan yang bisa menambah energi. Selain itu, manfaat singkong, ya Wisnu, untuk meningkatkan nafsu makan. Ya, karena lapar, kemudian adanya cuma singkong, jadi cuma makan singkong. Betul? Ya, betul. Ya, singkong ini juga dapat menambah nafsu makan. Nah, Ibu tadi cuma bercanda ya, karena kalian kelaparan di rumah hanya ada singkong terus makan singkong. Bukan hanya itu, tetapi memang singkong juga dapat menambah nafsu makan. Selain untuk sebagai sumber makanan, menambah nafsu makan, menambah energi, singkong juga dapat memperlancar sistem pencernaan. Nah, kemudian Ibu mau bertanya, tadi kita sudah tahu bahwasannya ini merupakan singkong yang banyak sekali manfaatnya. Sekarang apa sih yang mau kalian ketahui selain dari manfaat dan juga nama dari singkong ini? Sumber makanan apa lagi selain singkong yang kalian ketahui?
ada padi, kemudian ada jagung, ada apa lagi? Umbi, kemudian apa lagi? Singkong, ini singkong sudah ya. Ada kentang. Ternyata banyak sekali ya, ada padi, ada kentang, ada singkong, ada umbi yang bisa kita gunakan sebagai sumber makanan. Kemudian si ibu akan menuliskan di papan tulis sumber makanan. Ada singkong, ada padi, ada jagung, ada kentang, kelihatan ya tulisannya di depan. Nah, kemudian sebelum kita beranjak ke materi yang selanjutnya, materi akan kita bahas secara mendalam, ibu mau kalian memperhatikan sekeliling kalian. Di keliling kalian, di luar kelas boleh, di dalam kelas boleh, di sekitaran sekolah ini selama 3 menit. Ibu kasih waktu selama 3 menit untuk kalian memperhatikan di lingkungan kalian mengenai interaksi manusia dengan tumbuhan. Singkong ketika ini masih di pohonnya, ini berarti tumbuhan. Ini juga bisa menjadi contoh untuk kalian. Coba kalian amati di lingkungan kelas ini, di lingkungan sekolah ini, interaksi manusia dengan tumbuhan itu yang seperti apa. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ya, boleh di mana saja. Yang penting jangan jauh-jauh. Bisa dilaksanakan? Bagus. Nah, anak-anak, waktunya sudah selesai. Semuanya tadi sudah memperhatikan di lingkungan sekitar kita ya, interaksi apa saja yang kita laksanakan manusia dengan tumbuhan. Ada yang mau untuk menyampaikan interaksi yang kita lakukan itu seperti apa saja? Tunjuk jari. Boleh. Dari situ saja. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Ika. Bahwasanya interaksi itu contohnya, interaksi manusia dengan tumbuhan contohnya adalah ketika manusia sedang menyiram air, menyiram tanaman dengan air. Itu merupakan salah satu contoh interaksi. Kemudian ada yang menyampaikan lagi contohnya apa? Ya, merawat tanaman. Tanamannya selain disiram tadi diapakan? Diberi pupuk. Gitu juga termasuk interaksi manusia dengan tumbuhan atau tanaman. Nah, kemudian sekarang kan tadi ibu sudah bilang bahwasanya sumber makanan tadi kalian sebutkan ada singkong, ada jagung, ada kentang, ada padi. Di buku kalian itu ada yang namanya teks yang berjudul jagung. Ada kan? Nah, untuk itu silakan ibu beri waktu untuk kalian membaca terlebih dahulu, kemudian kita nanti berdiskusi. Kan tadi ibu bilang bahwasanya kita akan mempelajari tentang ide pokok. Sebelum kita mempelajari ide pokok, sekarang kalian bisa untuk membaca teks yang berjudul jagung terlebih dahulu. Sudah selesai membacanya mengenai judul bacaan tentang tanaman jagung? Sudah? Nah, di bawahnya itu ada sebuah diagram Venn yang masih kosong, ada sebuah diagram lingkaran yang masih kosong. Nah, sebelum kalian mencari ide pokok, ibu akan menjelaskan ide pokok itu apa terlebih dahulu. Ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat pada sebuah paragraf yang menjadi topik yang dibahas dalam paragraf tersebut. Gagasan utama, ide pokok atau gagasan utama ini terdapat pada di awal paragraf maupun di akhir paragraf, dan ada juga yang ada di tengah paragraf, deduktif dan induktif. Oleh karena itu, ibu minta kalian untuk mencermati paragraf-paragraf yang ada di dalamnya. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa. Sudah jelas? Nah, kemudian kalau sudah, nanti kalian boleh untuk menukarkan dengan temannya mengenai ide pokok yang sudah kalian analisis tersebut. Kemudian bisa kalian tanyakan kepada ibu kalau ide pokok kalian berbeda dengan teman kalian. Bu, punya saya kok ide pokoknya ini, punya dia kok ini. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Mudeng ya.
Nah, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sudah tahu semuanya ide pokoknya apa saja? Ada yang mau menyampaikan paragraf 1 ide pokoknya apa? Ya, silahkan. Anggit. Paragraf 1, ide pokoknya kata Anggit, jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Benar apa benar? Semuanya benar? Benar. Jangan lupa punyanya temannya dicocokkan ya, benar atau tidak. Sudah ditukarkan kan tadi? Oke, bagus. Yang paragraf nomor 2, ada yang mau menjawab? Silahkan, Tasya. Nomor 2, perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Betul sekali. Kemudian paragraf yang nomor 3. Siapa? Sela? Pembuahan jagung, ayo apa? Terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putik. Benar apa benar? Semuanya sudah dicocokkan, benar? Sama? Ya, betul kalau sama. Paragraf nomor 4. Ya, silahkan Putri. Bunga jagung berkembang menjadi apa? Menjadi buah. Nomor 4, bunga jagung berkembang menjadi buah. Selanjutnya nomor paragraf 5. Ada yang mau? Ya, Jana. Nomor 5, petani mengembangbiakan jagung dengan menanam kembali sebagai biji jagung. Benar sekali. Nomor 1 tadi sudah dijawab oleh temannya sampai 5. Semuanya ada yang betul semua? Gak ada yang salah, semuanya satu kelas betul semua. Wah, pintar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti semuanya sudah paham ya ide pokok itu seperti apa? Bagus kalau sudah paham. Sekarang kembalikan lagi ke temannya. Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan itu selain memiliki biji, memiliki buah, juga memiliki bunga. Seperti tanaman jagung tadi, sebelum buah jagung, memiliki biji jagung, dia juga mempunyai yang namanya bunga. Nah, oleh karena itu, pada tumbuhan itu ada 2 perkembangbiakan. Perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara kawin, dan untuk vegetatif tidak kawin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan bunga. Ini merupakan bunga mawar. Bunganya harum. Nah, kita identifikasi bagian-bagian dari bunga mawar ini. Yang pertama, yang Ibu pegang ini adalah tangkai bunga. Pada tangkai bunga, di atasnya itu ada semacam dasar bunga. Nah, di bagian dalam sini ada yang namanya dasar bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Bagian-bagian pada bunga tadi apa? Tangkai, dasar bunga, ada kelopak bunga, kemudian ada biji bunga. Itu ada pada di dalam bunga ini. Di sini ada biji bunga. Kemudian ada tangkai putik, ada kepala putik, kemudian ada kepala sari, kemudian ada benang sari, dan ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini fungsinya sebagai menarik serangga. Nah, pada perkembangbiakan generatif pada tanaman, kita taruh sini, itu bisa dengan cara penyerbukan. Penyerbukan ini dibantu oleh yang namanya serangga. Nah, pada perkembangan generatif untuk sel, berarti kalau kawin itu adanya sel jantan dan sel betina. Sel jantan itu dengan benang sari, kemudian kalau sel betina itu dengan putik. Nah, kemudian Ibu minta sudah kalian dari rumah harus sudah menyiapkan alat untuk menggambar, buku gambar,
pensil, jauh juga pewarna. Sekarang Ibu minta kalian untuk menggambar bagian-bagian bunga sempurna di buku gambar kalian masing-masing, diwarnai yang sebagus mungkin, dikasih keterangan ini tuh apa. Oh, tangkai bunga, oh mahkota bunga, diwarnai sebagus mungkin. Bisa? Bagus kalau semuanya bisa. Silahkan, Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian menggambar sebagus mungkin. Ibu tunggu ya. Ya, yang tidak membawa, kemarin kan Ibu sudah bilang untuk membawa semuanya, tapi kalau memang tidak ada yang tidak membawa, silakan untuk meminta temannya. Ya, boleh. Yang bagus ya, yang rapi juga. Sudah selesai menggambarnya? Nah, kalau sudah selesai buku gambarnya, Ibu harap yang belakang mengumpulkan ke depan. Jadi urutan yang ke belakang itu ditumpulkan ke depan, kemudian nanti bisa di depan semua buku gambarnya. Kalau sudah, Ibu memiliki video mengenai proses perkembangbiakan generatif. Ibu harap kalian menyimak semuanya, tidak ada yang berbicara dengan teman di sebelahnya. Kalian fokus melihat video yang Ibu tampilkan. Bisa? Bagus, kalau semuanya bisa, Ibu akan memutar videonya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa! Nah, kalian semuanya sudah melihat proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu seperti apa kan? Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya sel jantan pada bunga, pada tumbuhan itu namanya benang sari. Kemudian kalau sel betina itu namanya putik. Bagian-bagian putik itu ada namanya kepala putik, itu disebut sebagai stigma. Kemudian ada tangkai putik disebut sebagai stilus. Kemudian bakal buah disebut sebagai ovarium, dan ada yang namanya bakal biji yang sebagai ovum. Nah, semuanya sudah bisa ya. Setelah melihat video tersebut, sekalian sudah menggambar bunga-bunganya, kemudian sudah melihat proses perkembangbiakan generatif itu seperti apa. Sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya mengenai kehidupan sosial budaya di negara ASEAN. Association Short Earth ASEAN Nation. Nah, negara-negara ASEAN ada yang tahu apa saja negara-negara ASEAN itu? Ada Indonesia pasti, kemudian ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Laos, ada Vietnam, ada Singapura, ada Thailand, kemudian ada Myanmar, dan ada Filipina. Nah, masing-masing negara ASEAN ini memiliki sosial budaya yang berbeda. Untuk itu, untuk memperkaya mengenai materi sosial budaya ASEAN ini, Ibu minta kalian untuk berkelompok. Kemudian masing-masing kelompok dibuat 10 kelompok
masing-masing kelompok menjelaskan sosial budaya satu negara. Misal kelompok 1 negara Brunei Darussalam, berarti menjelaskan mengenai Brunei Darussalam. Kalian baca saja untuk menjelaskannya. Bisa ya? Bagus. Kalau semuanya bisa, sekarang membilang 1 sampai 10. 1, 2. Nah, sudah. Kalau angkanya sama, berarti kalian satu kelompok, itu saja. Sudah. Nah, baik, kalau sudah, tadi kelompok 1 sampai kelompok 10 sudah menjelaskan mengenai sosial budaya di negara masing-masing. Nah, sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi, kita sudah belajar mengenai bagian-bagian bunga. Di negara-negara ASEAN juga memiliki yang namanya simbol bunga setiap negaranya. Seperti negara Indonesia apa? Melati putih. Kalau Indonesia itu lambangnya melati putih. Kalau Malaysia itu bunga raya. Bunga raya itu seperti bunga sepatu. Kalau Singapura itu bunga anggrek. Kalau Brunei Darussalam itu bunga simpor. Kalau Kamboja itu bunga rumdol. Kalau Laos itu bunga dok campa. Ada yang lagi yang tahu? Kalau di Thailand ada yang namanya Ratchapura. Kalau Myanmar itu ada Dauk. Kemudian ada di Filipina itu namanya bunga Sampaguita. Semuanya sudah bisa? Nah, Ibu minta kalian tulis bunga-bunga di negara-negara ASEAN itu di buku kalian masing-masing. Silahkan ya, Ibu kasih waktu. Sudah ditulis semuanya? Alhamdulillah, jika semuanya sudah ditulis, berarti kita sudah belajar 3 materi sekaligus. Ada ide pokok. Tadi kita sudah membuat diagram Venn pada bacaan yang berjudul tanaman jagung. Kemudian kita sudah mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada bunga. Kemudian kita sudah mengetahui kehidupan sosial budaya di negara ASEAN dan juga mengetahui bunga-bunga yang ada di negara ASEAN. Ternyata bermacam-macam ya, ada yang mungkin sama di Indonesia itu ada, cuman beda nama. Seperti bunga raya tadi, kalau di Malaysia itu bunga raya, tapi kalau di Indonesia itu namanya bunga sepatu. Nah, Ibu minta masing-masing anak untuk membuat perbedaan sosial budaya negara ASEAN untuk 2 persamaan dan 2 perbedaan saja. Misal Indonesia dan Malaysia, satu anaknya memilih 2 negara bebas, mau negara apa saja bebas. Bisa? Untuk pedomannya kalian bisa buka sumber di buku teks yang kalian miliki itu tadi, dan yang disampaikan yang kedua yang disampaikan teman kalian tadi. Teman kalian tadi sudah sangat lengkap ya untuk menyampaikannya. Bisa ya? Bisa. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tulisannya yang rapi, yang bisa dibaca, biar nanti nilainya bagus. Kalau tulisannya rapi, rajin, kan kalau enak dipandang kan, besok kalau untuk belajar lagi bisa ya. Ibu kasih waktu. Alhamdulillah semua sudah jadi. Untuk persamaan dan perbedaannya sosial budaya di negara ASEAN untuk membandingkan 2 negara ASEAN, semuanya sudah kan? Baik, kalau sudah, silakan ketua kelas untuk mengumpulkannya di meja Ibu bukunya. Sudah. Kalau sudah, ada yang mau membantu Ibu untuk merangkum, mereview materi apa saja yang sudah kita lalui pada pagi hari ini sampai siang hari ini? Ya? Silakan Ajeng. Ya, dari mulai awal tadi sampai akhir. Terima kasih untuk Ajeng karena sudah menjelaskan, mereview materi apa saja sudah kita pelajari. Intinya pada pagi hari ini kita harus sayang kepada tumbuhan tanaman. Kita sudah mengetahui bagaimana sih tanaman jagung itu. Kemudian kita sudah mengetahui perkembangbiakan generatif pada tanaman. Tadi kita sudah mempelajari juga proses perkembangbiakan tanaman. Ternyata tanaman memiliki 2 perkembangbiakan, bisa perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Kemudian kita sudah mengetahui
kehidupan di negara ASEAN ternyata punya bunga ya. Bunganya berbeda-beda dan sangat cantik. Untuk evaluasi di rumah, untuk tugas kalian di rumah, tugasnya adalah kalian harus merawat tanaman yang ada di sekitar. Misal ibu kalian memiliki tanaman bunga, kalian rawat, kalian siram. Kemudian ada yang punya sayuran, kalian rawat juga dengan baik. Kalian harus sayang dan harus sahabatan dengan tanaman, karena tanaman juga banyak sekali manfaatnya, seperti singkong yang ibu tadi ini. Singkong ternyata memiliki banyak manfaat sebagai sumber energi, sebagai memperlancar pencernaan, sistem pencernaan, kemudian juga sebagai penambah nafsu makan. Nah, untuk itu kalian punya PR di rumah untuk merawat tanaman kalian. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian amalkan implementasikan di rumah. Untuk pembelajarannya besok, jangan lupa buku tesnya tetap dibawa. Jangan lupa semangatnya tetap dipupuk dari rumah. Jangan lupa juga untuk sarapan. Untuk siang hari ini Ibu cukupkan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.